Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi di KIS Online. Mungkin kita sekarang sedang menghadapi masalah dan lain sebagainya di luaran, keadaan tidak menentu, tapi puji Tuhan masih ada KIS yang boleh kita nikmati dan ikuti bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami masih boleh ada KIS secara online ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh siap menerima firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran-Mu saja yang dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca tiga ayat dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara ikut membaca dari tempat masing-masing. Judul perikopnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih yang sejati. Kita sudah sering membaca perikop 1 Korintus pasal 13 ini Bapak Ibu. Bicara mengenai kasih. Kalau di terjemahan lainnya judul perikopnya karunia kasih. Nah, ketika membaca ayat ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang langsung spontan untuk berpikir, baik, kalau seperti itu, saya mau mempunyai kasih, saya mau mengasihi orang lain. Ketika baca ayat 1-3 ini, mungkin ada yang langsung ingin, bagaimana saya harus mulai mengasihi, bagaimana saya harus memulainya. Bagaimana cara mengasihi orang lain? Kita balik mundur sedikit ke awal, pertanyaannya, apa kasih itu? Setelah kita berpikir, mungkin merenung sebentar, mungkin barangkali ada dari Bapak Ibu Saudara yang menjadi agak sedikit ragu. Apa yang saya lakukan selama ini, apakah sudah benar? Apakah saya mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh? Bagaimana mengasihi orang lain dengan kasih yang sejati menurut Alkitab? Hari ini kita mau bahas dari perikop ini, ada 3 poin yang mau saya bagikan kepada saudara pada saat ini. Saya singkat menjadi 3M. Yang pertama, mengenali. Yang kedua, memikirkan kembali. Yang ketiga, melakukan. Nah, yang mulai dari poin yang pertama, mengenali. Maksudnya apa? Kita mengenali kasih. Mengenali atau mengetahui, memahami, mengidentifikasi kasih yang dibicarakan di 1 Korintus pasal 13 ini. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 2. Di situ ada kata kasih dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia ya. Kata kasih ini kalau kita lihat di bahasa aslinya itu berasal dari kata agape. Untuk di perikop ini di ayat 1 dan 2 itu kasihnya berasal dari kata agape. Yang kalau dilihat dari kamus tata bahasa itu artinya adalah kasih manusia yang tidak melihat kepentingan dari objek penerimanya. Itu arti yang pertama. Maksudnya apa? Mengasihi tanpa melihat pada orang yang menjadi objeknya itu menarik atau tidak, menguntungkan bagi dirinya atau tidak. Itu arti dari kasih agape. Arti yang kedua di kamus tata bahasa adalah kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia. Kasih yang sempurna dari Allah. Yang kita lihat kasih yang sempurna itu
diberikan kepada manusia berdasarkan kerelaan kehendaknya. Allah tidak melihat bahwa manusia itu layak atau tidak, cukup memenuhi syarat atau tidak, tetapi Allah memberikannya karena anugerahnya yang besar kepada manusia. Kasih yang tulus, bukan kasih yang jika maka, tapi kasih yang walaupun manusia sudah berbuat dosa, tetapi aku mengasihimu. Aku datang untuk menebus dan menyelamatkan engkau. Bukan kasih yang jika kamu baik, jika kamu berbuat kebajikan, maka aku mengasihi kamu. Bukan seperti itu. Nah, jadi di yang pertama ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengenali, mengetahui, memahami kasih yang disebutkan di 2 pasal pertama di perikop ini. Kasih yang sejati itu kita harus ketahui, kita harus pahami. Lebih dari itu kita harus mengenal kasih yang sejati dan sumber dari kasih tersebut. Sumber kasih yang sejati adalah dari Allah Bapa sendiri. Bukan hanya kita mungkin pernah mendengar, oh ada kasih Allah begitu besar, kasih Allah begitu spektakuler, begitu hebat, begitu dahsyat. Tapi kita juga mengenal dan menerima kasih itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itu yang lebih penting dan terpenting. Paulus katakan di sini, jika tidak memiliki kasih, sama halnya dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di ayat 2, sekalipun memiliki karunia ini dan itu, jika tidak mempunyai kasih, maka sama sekali tidak berguna. Sekalipun mungkin terlihat seseorang dari luar sepertinya mengasihi, namun tidak demikian di dalam hatinya. Ini yang mau Paulus tekankan dalam surat Korintus pasal 13 ini. Gong dan canang yang terbuat dari logam kuningan. Kalau Bapak Ibu perhatikan atau mungkin pernah melihat, ketika dipukul itu akan bunyi, berkumandang, nyaring. Tetapi ketika kita lihat ke sebaliknya, kita lihat ke dalamnya, gong itu kosong di dalamnya, bolong. Kasih yang mungkin terlihat seolah-olah di luar seperti mengasihi, tapi ketika kita bukan mengasihi dari kasih yang sejati, itu kasih agape, kita tidak tahu di dalam kita apakah betul-betul mengasihi atau mungkin hanya untuk kelihatan di luar saja. Kasih yang dimaksud dalam pasal ini sudah jelas adalah kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang berasal dari Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, yang kedua adalah memikirkan kembali. Ya betul, memikirkan kembali. Paulus menuliskan di ayat 3, kalau kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau tidak ada kasih, meskipun memberikan segala sesuatu, mungkin harta, mungkin waktu, mungkin tenaga kita, tapi itu semua sia-sia. Bahkan di sini dikatakan memberikan nyawanya untuk dibakar. Sekalipun itu sampai kondisi seperti ini, itu pun sia-sia. Paulus ini sebetulnya sedang merefer ke memberikan nyawa untuk dibakar, mengacu pada kejadian Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika mereka mempertahankan imannya, mereka mendapatkan risiko untuk kehilangan tubuh jasmaninya. Dimasukkan dalam dapur api, dan mereka berisiko untuk kehilangan tubuh jasmaninya. Tapi kita tahu pada akhirnya mereka diselamatkan karena Allah mengasihi mereka. Tapi ada sebagian dari kita mungkin berpikir, oh seperti itu caranya untuk menunjukkan kasih atau mengasihi Allah, dengan memberikan tubuhnya untuk dibakar dan untuk dikorbankan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Itu mungkin dipandang seperti hal yang mulia, dipandang baik. Bapak Ibu, tidak selalu. Walaupun mungkin kelihatan sama-sama mengorbankan nyawa, tubuh, tetapi dengan motif atau dorongan yang salah, dengan motif dorongan yang berbeda dari dalamnya, maka hasilnya akan berbeda pula, Bapak Ibu. Ada orang yang menyumbang mungkin dalam jumlah yang cukup besar untuk kegiatan sosial atau kegiatan
gereja, tapi motivasinya adalah supaya orang lain melihat bahwa ia menyumbang dalam jumlah atau nominal tertentu. Contoh lain mungkin, ada orang yang menyibukkan diri dengan aktif di berbagai kegiatan agamawi, rajin datang ke gereja. Tapi kalau kita melihat motivasinya, mungkin supaya orang mengenal dia, kalau dia adalah orang yang aktif dan berharap mendapat pujian dari teman-temannya. Nah, mari kita pikirkan kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita lalui dan lakukan ini, apakah kita sedang mempraktikkan kasih yang sejati itu? Kasih agape itu? Apakah yang kita lakukan itu karena mengasihi Allah dan ingin mendukung pekerjaan tubuh Kristus? Ataukah hanya untuk memuaskan kepentingan dan ego kita sendiri? Mari kita pikirkan bersama. Apakah kita melakukan kasih dan perhatian pada orang lain itu untuk kepentingan orang lain, untuk menolong orang yang sedang mengalami musibah atau orang yang membutuhkan, atau untuk kepentingan sendiri supaya kita dilihat dan mendapat pujian dari orang lain? Di poin ini, poin kedua, M yang kedua, memikirkan kembali apakah kita sudah melakukan, mempraktikkan, mewujudkan kasih agape, kasih yang sejati itu. Mari kita renungkan bersama. Lalu yang ketiga, M yang ketiga, melakukan. Melakukan kasih sepertinya terlihat mudah. Tapi kalau kita sudah belajar dari poin pertama dan kedua, bahwa kasih yang dimaksud dalam perikop ini adalah kasih agape. Kita sudah mengenal kasih yang sejati itu, dan kita sudah memikirkan kembali apa yang telah kita perbuat sampai detik ini. Maka waktunya kita untuk mewujudkan dan mempraktikkan kasih itu. Ayat 4-7 kalau kita baca, mungkin Bapak Ibu baca di rumah, adalah perwujudan dari kasih agape. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengubahkan kita. Lalu kasih itu bekerja di dalam kita dan kasih itu keluar dari dalam kita keluar. Kasih yang bukan berasal dari keinginan kedagingan manusia, tetapi kasih yang berasal dari kuasa pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati orang percaya, sehingga memampukan kita untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Salah satunya mengasihi orang lain dan mengasihi Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kasih agape dapat kita miliki dan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada pasangan kita. Apabila kita telah menerima. Pertama harus menerima dulu. Menerima kasih itu. Kasih Allah dicurahkan pada kita. Lalu kasih itu bekerja dalam kita oleh kuasa Roh Kudus. Maka kasih Allah dapat mengalir keluar dari kehidupan kita. Kalau kita tidak menerima kasih Allah sebelumnya, bagaimana kita bisa membagikan kasih yang sejati itu? Bapak Gembala sering memakai istilah dalam PIP, Roh Kudus dicurahkan, outpouring. Roh Kudus bekerja dalam kita, indwelling. Lalu Roh Kudus keluar, outflowing. Demikian kasih tersebut, kasih Allah yang mendahului segala sesuatu. Allah mengasihi kita dengan kasih agape. Dan kasih itu bekerja dalam kita karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan kasih itu barulah dapat keluar dari kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya saudara, maka dari itu, kalau kita sudah tahu bahwa kasih yang dimaksud adalah kasih agape, maka dari itu akan mustahil rasanya orang yang belum percaya dapat mengasihi sesamanya dengan kasih yang sejati, yang berasal dari Allah. Karena orang tersebut belum menerima kasih itu. Orang tersebut belum mengenal kasih yang sejati tersebut, belum mengalami, belum merenungkan, dan belum diubahkan oleh kasih karunia Allah. Kalau mungkin pun saudara ada melihat ada orang di luar sana, di luar Kristus, yang terlihat berbuat baik, berbuat kebajikan,
melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menolong sesamanya, menyumbang kepada korban bencana alam, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan sosial. Mengapa bisa? Itu adalah sisa dari gambar dan sifat Allah yang rusak karena kejatuhan manusia. Masih ada sisa sedikit. Kebaikan Allah masih ada tersisa di dalam hatinya. Tapi orang tersebut tidak dapat mengasihi orang lain, bahkan mengasihi Allah dengan sempurna, yaitu dengan kasih yang sejati. Karena dia belum mendapatkan kasih itu. 1 Korintus 13 ayat 13. Di perikop ini ayat terakhir, demikian firman Tuhan saya bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang sejati, kasih agape, yang berasal dari Allah. Itu adalah kasih karena kemurahan dan kedaulatan Allah semata. Maka Ia mengasihi kita apa adanya, sehingga kita mampu mengasihi sesama kita dengan kasih tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, jadi kalau balik ke pertanyaan awal, ketika kita membaca perikop ini, lalu kita mungkin bertanya-tanya dan mungkin ada pergulatan dalam hati, baik, kalau seperti itu saya mempunyai kasih, saya mau mengasihi orang lain di sekitar saya. Penuntunnya ini ada 3M yang menjadi poin yang saya bagikan hari ini. Yang pertama, M yang pertama, mengenali kasih tersebut. Yang M yang kedua, memikirkan kembali, refleksi, merenungkan apa yang sudah kita lakukan, apakah kita melakukan kasih, mempraktikkan kasih yang sejati. M yang kedua ini. Yang ketiga, setelah kita tahu, kita paham, kita merenungkan, kita melakukan, mewujudkan, mempraktikkan kasih yang sejati itu kepada sekitar kita. Kita sudah mengenal dan memahami kasih yang sejati. Kita sudah memikirkan kembali apa yang kita lakukan sampai saat ini. Saudara, maukah kita berdoa, memohon kepada Roh Kudus untuk memampukan kita mengasihi sesama kita lebih lagi? Bukankah dengan kita mengasihi sesama kita, kita meneruskan kasih Allah yang sejati dan menunjukkan kita adalah murid-muridnya? Sehingga orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita dan namanya yang dimuliakan dan ditinggikan. Itu saudara, firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada kesempatan ini, pada saat ini, kami boleh bersama-sama diingatkan, kami adalah orang percaya yang telah menerima kasih agape yang daripada Engkau. Kami bersyukur untuk kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Kami boleh diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk anugerah itu Tuhan. Kami boleh menerima, mengenali kasih tersebut. Kami juga sudah memikirkan kembali apa yang kami lakukan. Apakah sudah benar kami sudah mempraktikkan kasih? Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh mewujudkan kasih agape melalui kehidupan kami. Kami boleh memancarkan kasih Allah, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Engkau di surga. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin sekarang sedang menderita kesusahan, kelemahan tubuh mungkin, atau mungkin yang sedang ada dalam masalah keluarga, rumah tangga. Tuhan yang tahu setiap masalah jemaat di tempat ini. Tuhan yang mampu untuk memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan kesusahan. Kami percaya mungkin ada yang belum menemukan jalan keluar, tapi Engkau senantiasa menyertai dan menjaga hidup kami Tuhan. Walaupun kami tidak ada dalam lembah kekelaman mungkin saat ini, di luar kondisi sedang tak menentu, semua sedang kesusahan, semua sedang kebingungan, tapi kami percaya Engkau yang memegang masa depan Tuhan. Itu sudah cukup membuat kami sukacita dan damai.
ada pada kami. Kami mau serahkan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dari waktu ini sampai ke depan kami serahkan untuk kesehatannya Tuhan. Tuhan yang jaga lindungi. Kami percaya Engkau berkuasa atas setiap penyakit Tuhan, atas setiap virus, bakteri yang sedang ramai sekarang di luaran. Kami mau serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.